Kalau aku Kenapa bilang, selalu menyelesaikan dengan putus? gimana? Kadang yang ngomong itu bukan hati, tapi udah kayak emosi yang ngomong. Karena aku ngerasa tersakitin hati aku. Memang Kak Dina nyakitin apa? Kamu flirting sih depan cowok, ada aku juga. Mereka bisa menyelesaikan masalah itu berdua gitu, walaupun kadang-kadang mama baca ada yang saling membuli, saling apa gitu. Dinar, Rido dibully sama fan-fan yang masing-masing kubu gitu kan. Jadi mama mikir ya udah nggak perlu dibalas, walaupun sebetulnya ngena di hati gitu kan. Tambah lagi, dia kan lagi sakit. Aku suruh pulang. Yuk pulang yuk, kan mau ke dokter. Si cowok itu ngomong kayak gini, kok pulang? Kok cepet pulangnya, kan ini weekend. Dalam hati aku, lu ngomong gitu sama cewek, kan lu udah punya keluarga. Aduh, pusing, berantem lagi, putus lagi, nganggu banget sama mood gua. Ke bawah-bawah sampai ke kerjaan, syuting jadi males-malesan, meeting sama orang, moodnya jelek. Tapi jangan sedih, karena ada tim susu steril A2. Apa itu A2? Jadi, susu steril A2 itu komposisinya hampir sama dengan ASI. Bagus untuk kesehatan dan tubuh kita. Dan juga menaikkan imun tubuh dan mood kita. Jadi langsung aja gue minum. Dan varian rasanya juga banyak. Jadi yang gue minum itu ada air kelapa, ada kurma madu, coklat, dan yang 100% murni. Rasanya enak dan nggak enek. Oke, sekarang gue jadi semangat lagi. Jadi semangat lagi syuting-syuting dan meeting buat masa depan. Istri-istri mau bahagia nih. Aku sekarang sedang tidak berbahagia dikarenakan Kak Rido dan Kak Dinar putus. Lagi. Ya baiklah, sudah dibuka langsung lagi. Udah total udah berapa kali Kak? Yang keenam. Yang keenam. Yang mutusin kakak terus kan? Bukan kakak terus, emang gimana? Emang nggak ada rencana, emang ngalir gitu aja. Ya iya Kak, kalau Iya putus- memang aku. Kalau misalnya putus direncanain namanya settingan. Settingan dong. Ini kan emang dari hati sendiri ya. Sebelumnya aku sempat lihat beberapa podcast, interview, artikel dan lain-lain. Sebelum masuk ke Mama, Assalamualaikum, sehat-sehat Ma. Waalaikumsalam, sehat. Iya kan harus aku sapa dulu nih. Aku soalnya berpakaian sopan karena mamanya Kak Rido juga ngingetin aku. Gitu, makasih loh Ma. Iya. Jadi aku terakhir barusan lihat artikel katanya Kak Dinar Candy dibully gara-gara putus sama Kak Rido. Ini kan fans kita itu bisa terbilang itu nyatunya fans Dinar dan fans aku. Yang disebut jadi mak-mak gemoy. Jadi ketika kita pisah, itu tuh ada yang pro ke Dinar dan yang pro ke aku. Mereka tuh saling serang. Dan itu emang, ya aku sih bilang sama fansnya aku nggak tahu kalau Dinar, aku bilang maksudnya kalian kan ada karena kita, maksudnya udah nggak usah, mending kalian ngasih kami waktu untuk menyelesaikan berdua, karena kalau seandainya fans ikut serta dalam ngasih komen terus sampai ke ranah keluarga, itu kan bahaya, jadi blunder kemana-mana masalahnya. Sebenarnya masalahnya ini udah mau selesai, karena omongan jadi tambah besar lagi. Kalau untuk Mama sendiri ngelihat Kak Dinar dibully karena putus sama Kak Rido itu gimana? Kalau ini yang pertama ya, kalau dibully ya, mungkin kalau dibully bukan Dinar aja yang dibully ya Ratu ya, Rido juga gitu kan. Ini kan pasti ada dua kubu yang nyatu. Sekarang ibaratnya kan Dinar sama Rido putus. Jadi kubu pro Dinar bully Rido, kubu pro Rido bully Dinar. Jadi mereka dua-duanya dibully gitu kan. Sebetulnya juga kan Mama juga bilang gitu, nggak usah dibalas lah komen-komen itu gitu kan. Kan pasti kalau ibaratnya kalau kita komen lagi yang mereka bully-bully itu, mereka akan menjadi gitu kan. Jadi mending didiemin aja, karena kan yang masalah, yang bener-bener tahu masalah kita antara Rido sama Dinar tuh yang bener-bener tahu kan mereka berdua gitu kan. Jadi mending kita fokus aja ke masalah kita gitu kan. Kita juga nggak bisa ya kayak Mama kan ngikutin maksudnya ngikutin Rido, Dinar gitu kan.
kan kayak ini kan udah yang ke-6 ya, ke-5 ke-6 putus gitu. Mama nggak pernah nanya gitu, nggak pernah nanya ada apa, karena mama yakin mereka bisa menyelesaikan masalah itu berdua gitu. Walaupun kadang-kadang mama baca ada yang saling membuli, saling apa gitu, Dinar, Rido dibully sama fan-fan yang masing-masing kubu gitu kan. Jadi mama mikir ya udah nggak perlu dibalas, walaupun sebetulnya ngena di hati gitu kan, yang benar ngena di hati. Di Tuh satu gitu sisi kan. calon mantu idaman, tapi di satu sisi juga Anak gitu. Tapi mama yakin mereka pasti bisa menyelesaikan gitu. Mungkin terus yang kedua kan mereka masih baru ya, baru berapa bulan ya Do ya? Iya, ya itu 6 bulan. 6 bulanan gitu ya. Jadi kan belum maksudnya gini, masih mencari kecocokan gitu. Kan baru tahu ini gimana sifatnya, Rido gimana sifatnya, Dinar gimana sifatnya, pastilah itu ada yang belum tahu. Jadi untuk saat ini kan mereka saling pencocokan gitu. Jadi pasti akan ada keributan-keributan gitu. Tapi kenapa mesti putus terus Kak Rido? Apa ya kalau aku Kenapa bilang? selalu menyelesaikan dengan putus? Gimana? Kadang yang ngomong itu bukan hati, tapi udah kayak emosi yang ngomong. Jadi kayak waktu itu aku kesel banget, waktu itu aku emosi. Ya udah, apalagi yang karena aku orangnya marah sebenarnya tuh kan nggak bisa yang teriak-teriak atau apalagi yang sampai kasar atau enggak. Ya marah maksimal aku tuh ya udah putus, itu udah marah banget sebenarnya. Karena kalau di atas kata marah yang sebenarnya, di atas kata marah ada lagi aku tuh yang kayak gini loh, misalnya kan aku paling sensi banget kalau ada orang ketiga. Jadi kalau seandainya ada orang ketiga itu udah bukan level marah lagi, level di atas marah tapi yang udah nggak mungkin bisa diobrolin. Nah, yang level putus itu aku ngomongnya itu level marah aku, udah hati yang disakitin. Kalau yang di atas putus itu berarti udah lebih kecewa gitu. Maksudnya intinya aku ngomong putus itu karena aku ngerasa tersakitin hati aku. Memang Kak Dinar nyakitin apa? Masalah kecil yang dipendam akhirnya meledak gara-gara ini. Sesuatu yang di pergaulan aku menurut aku nggak biasa. Aku salah juga sih karena aku beranggapan langsung yang negative thinking gitu loh. Karena setelah ngobrol sama beberapa teman, ada juga yang nge-treatment klien atau teman collab-nya kayak gitu. Oh, jadi mungkin karena Kak Dinar terlalu Gini Ratu, friendly ya? bukan. Aku di sisi aku Apa nih? ngelihatnya dia tuh kayak flirting gitu. Oh. Di sisinya Dinar, dia cuman itu menganggap itu biasa. Nah, jadi sebenarnya ini kalau Ratu belum tahu ya udah aku ceritain. Misalnya nih kita duduk bertiga. Iya. Ini Dinar, ini aku, Ratu teman meetingnya. Iya. Meeting di tempat yang ada live musik menurut aku casual meeting ya. Iya. Bukan yang meeting yang benar-benar fokus Iya, gitu kan. normal gitu ya. Jadi selama mereka ngobrol, aku didiemin. Nah, sedangkan kita satu meja sama karyawannya, asistennya, ada kameramen aku juga. Terus gestur tubuhnya mulai berubah. Ini aku percepat aja ya ceritanya. Gestur tubuh udah ngadep sini. Oke, aku udah mulai marah. Terus yang bikin aku tambah kesel lagi, kenapa tangannya tuh bisa di depan si cowok itu, dan ditambah si cowok itu ngasih pukulan-pukulan kecil gitu. Itu aku emosi. Tambah lagi dia kan lagi sakit, aku suruh pulang. Yuk pulang yuk, kan mau ke dokter. Masuk akal. Si cowok itu ngomong kayak gini, kok pulang, kok cepet pulangnya, kan ini weekend. Dalam hati aku, lu ngomong gitu sama cewek, kan lu udah punya keluarga. Padahal aku barusan ngomong loh. Terus ya udah itu, jadi jadi satu. Akhirnya aku keluarin. Kok kamu flirting sih depan cowok, ada aku juga. Minimal hargai, itu kan banyak. Kita kan public figure, kan banyak yang ngelihat. Iya. Aku paham maksudnya. Tapi bukan hanya karena itu putusnya. Jadi karena ada masalah kecil yang udah dipendam dan hampir sama. Patternnya, Aku tuh polanya kayak aku nggak dihargain. Ya udah.
Aku mau nanya dari sisi Mama. Misalnya Mama jadi sosok kayak Kak Dinar Candy, apa yang Mama lakukan ketika meeting itu? Pastilah kita pertama kita kan pergi sama pasangan ya. Seandainya ya Mama ya gitu ya, Mama di situ kita akan pergi sama pasangan. Paling nggak kita semaksimal kita menjaga perasaan pasangan gitu kan. Umpamanya kita bercanda, memang tidak ada apa-apa, Dinar misalnya Mama sama yang teman meeting Mama gitu kan. Tapi karena Mama bawa pasangan, paling nggak kita menjaga. Seandainya kita mau bercanda atau gimana, nggak mungkin nanti kalau gue bercanda kayak gini pasangan gue itu. Jadi kita lebih menjaga semaksimal perasaan pasangan gitu. Itu aku setuju sih, karena sebenarnya gini, dulu aku pernah belajar ya tentang menjaga perasaan diri sendiri dan menjaga perasaan pasangan. Jadi dimana kalau misalnya kita sedang hangout keluar, either itu teman atau meeting, kita tuh kalau misal bawa pasangan atau ada mertua gitu, ini aku bahasa yang pasangan dulu, kita harus tetap stay keep in touch di bagian rumah, kayak gini, sayang sebentar setiap mungkin jeda-jeda berapa menit ketika pasangan mulai kayak nggak ada topi. Karena kan misalnya itu meetingnya aku harus, hey are you okay, mau minum nggak? Nah iya itu maksud aku. Jadi nggak sepenuhnya kayak selama meeting fokus meeting aja. Kecuali kita itu meeting yang apa namanya itu formal ya, mungkin Mama bentar ya atau sayang bentar ya, aku di dalam ruangan dulu, itu pasti otomatis kita nggak keluar masuk kan. Tapi kalau casual kayak gini pasti bentar ya sayang, aku meeting dulu, kamu nggak apa-apa kan, diajak ngobrol juga gitu. Benar kata Ratu, pasti ada komunikasi 3 arah di antara temennya, kayak bro yakin nih weekend, jadi nggak direct ke aku bukan membela, cuman menurut aku sepantasnya sih seperti itu. Cuman kalau untuk keputusan kakak putus terus juga nggak bagus juga kan. Gitu loh, kalian tuh udah cute, udah foto pra-wedding gitu loh yang bikin aku seneng banget ngelihatnya gitu kan. Tiba-tiba denger ternyata putus. Gimana ya? Tapi kan ini posisinya sekarang kayak udah mulai jengah, jenuh, marah, kesel, mau nyambung atau mau gimana nih? Apa ya, kalau dibilang sayang masih sayang. Cuman kayak ada, jadi kemarin kita sempat ketemu, emang ada program yang harus kita host berdua. Jadi lebih kayak gini, kangen sayang. Tapi kayak pernah gak sih ngerasa kayak, aduh luka gua tuh masih ada gitu loh. Jadi kayak ada yang ngebentengin gitu. Mencoba untuk berprofesionalitas, tapi sayang, cuman luka itu masih ada. Itu aja sih. Tapi kan Kak Dinar juga terluka Kak? Iya. Aku soalnya ada di antara mereka supaya mereka balik gitu. Ya karena kita di sini apa ya, kayak Dinar, itu tadi yang aku bilang, Dinar ngerasa nggak ngapa-ngapain dan selalu menyampaikan pembenaran. Di mata aku dia salah. Jadi kita tuh udah kayak aku tuh nggak gitu, tapi yang aku lihat gini gitu. Berarti cari pembenaran masing-masing. Nah jadi itu intinya yang gitu kan. Kalau Rido mungkin Rido ngerasa ini dia yang benar gitu. Tapi Dinar merasa benar. Jadi mereka saling cari pembenaran masing-masing. Gitu. Tapi kalau Mama sendiri ada terakhir kontak sama Kak Dinar kapan? Ada 2 hari habis mereka ada mau masalah. ke Jakarta ditanya ya. Gitu. Mama nggak coba untuk menengahi mungkin? Mama menengahin gini aja, Dinar nggak usah dengerin komen-komen netizen gitu kan, siapapun yang bully gitu kan. Mama yakin kalian bisa berdua menyelesaikan masalah, karena inti masalah itu kan kalian berdua yang tahu, pasti kalian bisa menyelesaikan masalah gitu. Karena nanti kan justru akan masuk sini malah jadi runyam gitu kan. Karena Mama selalu lihat kan udah putus 4 kali 5 kali gitu, mereka akhirnya kan mereka selesai masalah mereka gitu. Asal jangan ngikuti yang komen-komen netizen yang buat gimana gitu. Itu resiko. Kalau aku bilang juga resiko. Ya, tapi kalau juga harus dibaca gitu. Bukan resiko kalau hubungan di blow up ke sosmed kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya awalnya kan kita mau ngeliatin hubungan kita itu kan sebenarnya mau yang sweet aja. Nah, itu aku agak kecewa juga tuh ketika ada permasalahan ini. Kan sebenarnya bagi aku salah sih. Kan yang bikin mencetusin pertama kali ngomong di media itu tentang semuanya
itu kan Dinar di kontennya AA itulah. Iya. Nah, jadi pas dia ngomong kan otomatis itu versi dia. Iya. Jadi otomatis dari aku yang diam, wah, jadi kan semua menuju ke aku, wah si Rido yang cemburu buta apalah semua. Jadi otomatis kan, oh ya udah, gue mesti speak up juga nih, gue mesti ngomong juga nih. Jadi nggak akan ada habisnya, jadi nyaut-nyautan jadinya. Dan itu jadi makanan untuk para netizen yang berusaha mengadu domba kita atau fans-fans yang udah nggak mau, apa ya, kalau menurut aku fans yang baik itu pasti dia akan berada di tengah-tengah ya, bukan malah mengadu domba, tapi dia lebih ke kayak penengah. Ayo Kak, obrolin berdua sama Kak Dinar. Nggak ada yang bilang, udahlah Kak Dinar, cari yang lain aja, si Rido kayak gini, tapi tag aku gitu. Udah Kak Rido masih bisa dapatin yang lebih cakep, tapi tag Dinar. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kita tuh kayak yang seharusnya kita tenang, jadi mulai emosi lagi dengan yang kayak gitu, pasti. Ya, resiko menjadi artis yang memang udah berkarir dan bertahan lama ya kan, punya fanbase garis keras gitu istilahnya. Kalau misalnya aku pribadi sih ngelihatnya kayaknya bakalan balik lagi sih Kak. Itu tergantung dari masing-masingnya aja. Cuman kayaknya untuk yang kali ini, kalaupun nanti ada omongan-omongan ya kan gitu ya, kayak mendingan disimpan aja berdua. Gitu. Jadi jangan ada yang diobrolin di sosmed gitu ya, maksud aku penyelesaian. Pertama kali yang mencetuskan putus terus tiba-tiba media semua pada tahu tuh siapa? Kan nggak mungkin putus berdua by phone atau apa. Jadi kita gini, tiba-tiba kita berantem. Terus dia bikin status, aku bikin status. Dia bikin status kayak maafin ya Mama Gemoy. Mama Gemoy itu kan nama fanbase kita. Terus aku udah berusaha maksimal, tapi ya inilah akhirnya gitu. Pokoknya intinya ngomong putus, dan aku juga ngobrol yang sorry aku udah jadi yang terbaik gitu kan. Itu masih di status. Nah, pertama kali yang ngeluarin statement tentang apa yang terjadi itu ya itu di konten itu yang tadi aku bilang. Maksud aku tuh, kenapa sih mesti diomongin di situ? Mending kita kelarin berdua dulu. Karena aku tuh dari awal maunya kan nunjukin yang sweet-sweet aja. Ya karena sebenarnya sejatinya kalian biarpun artis dan selebritis, tetap manusia. Tetap manusia, tetap pengen posting juga di Instagram, tetap pengen express the feeling. Jadi tapi bedanya kalau orang biasa kan nggak dijadiin berita, tapi kalau artis kan jadi berita, dicari ya. Jadi malah dicari. Kalau untuk Mama sendiri mah, sekiranya Mama bisa kasih saran ke, nggak usah ke Kak Rido deh, ke orang yang nonton nih ya kan, melihat Kak Rido sama Kak Dinar putus, terus mereka kecewa, ada yang adu domba, dan yang netral aku sih belum cek ya jujur, aku belum cek. Ada nggak yang mau disampaikan gitu? Kalau Mama mintanya gini, setiap kita kayak Rido Dinar kan udah berapa kali gitu putus, mereka ada masalah. Mama minta ya ke fan-fan Rido, fan-fan Dinar juga gitu. Bagusnya kita mendoakan gitu kan, karena kalau setiap kita masuk gitu, itu bukan selesai masalah, memperkeruh jadinya gitu. Karena Mama yakin pasti masalah itu kelas sama mereka berdua, karena mereka yang tahu inti masalahnya gitu kan. Jadi mending kita mendoakan aja, jangan cari kesalahan yang ini, cari kesalahan yang ini, itu akan jadi tambah runyam gitu. Jadi Mama minta buat fan Rido, fan Dinar, siapapun lah. Ini aja Mama pribadi ini tanya Rido kan ada masalah berapa kali, Mama nggak pernah ikut campur. Nggak pernah nanya, do gini aja dong, nggak usah do Dinar gini-gini, do gini aja. Nggak pernah. Karena Mama yakin. Ya kan Bali aja Mas. Nah, iya, Mama yakin mereka lah yang bener-bener tahu inti masalahnya gitu kan. Mungkin mereka kalau kayak yang fan-fan Rido Dinar, mungkin mereka lihat sekilas gitu kan. Nanti apalagi nanti tambah pula nanti ya maaf ngomong, yang masa-masa lalu jeleknya Dinar, jeleknya Rido pas dimasukin sana lah akhirnya berantem gitu kan. Jadi makanya kalau umpamanya Rido Dinar ada masalah, biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mama yakin mereka pasti bisa menyelesaikan gitu. Karena mungkin namanya orang emosi sesaat gitu kan. Jadi mungkin dengan cara itulah mereka bisa ngelepasin gitu kan. Mungkin yang
Tapi selama ini yang banyak kan yang ngapain masalah kan Ridho selalu gitu, putus udah putus gitu. Jadi makanya Ridho yang banyak dihujat gitu kan, dibully. Mama kan juga banyak tuh baca bully, ya udahlah Mama. Mama dibully juga? Enggak, kan Mama Tolong ngikutin yang apa- bully orang tua Anda mikir 20 juta kali ya. Mohon maaf, gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh jahat. Typingnya coba tolong pakai husnuzon gitu misalnya, nggak boleh kayak gitu. Tapi ya juga gitu, itu cuman ini aja pesan Mama. Setiap kalian membuli gitu atau menghujat gitu kan seseorang, kalau bukan Ridho ya, seseorang itu apa ucapan itu sama doa itu bisa lepas ke diri kita sendiri loh. Jadi bagus kita gitu kayaknya mengeluarkan yang bagus-bagus. Semoga ke depan lebih bagus kan bagus daripada menghujat gitu, karena bisa balik ke diri kita sendiri gitu loh. Jadi jangan ya buat yang suka membuli, suka menghujat gitu, karena kita juga ibarat kita belum tentu lebih baik dari orang itu gitu. Buat yang menghujat, percayalah bahwa tidak gampang loh berbagi cerita indah ke kalian, untuk kalian juga ikut merasakan senang. Tapi ketika susah, tolong jangan dihujat, benerin. Ya, itu tuh beban moral tersendiri buat public figure seperti Kak Ridho dan Kak Dinar. 10 hal baik tentang Kak Dinar, seorang Dinar Candy. Pekerja keras, mandiri, loyal sama teman-temannya, kreatif, sosialnya tinggi, periang. Kalau untuk pasangan bagi aku dia enak diajak untuk maju gitu, maksudnya yuk bikin apa kita lagi habis ini, apa dong jatuhnya tuh. Satu visi deh. Ya, satu visi dan berambisi. Nah, ini bisa dua, kayak pedang ini deh. Mata Kak Ridho berkaca-kaca loh, sedih deh jadi. Kayak dua pedang, kayak pedang dua apa namanya? Dua mata. Jadi berambisi. Dia berambisi, tapi ketika sesuatu itu nggak tercapai, dia beranggapan sesuatu itu harus dia dapat. Nah, aku suka ambisinya doang. Aku suka ambisinya. Karena bagi aku sesuatu di dunia ini ada sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Walaupun kita udah coba, oh ya udah. Ada sesuatu yang memang nggak bisa dipaksakan, emang udah ada takdirnya. Ya, takdir waktunya. Mungkin ke-delay atau gimana gitu kan. Mungkin Kak Ridho mau ngomong apa lagi gitu, aku persilakan tempat dan waktunya. Karena podcast Istri-Istri Mau Bahagia itu, kita lagi nggak bahagia karena kalian putus. Jadi berarti ganti ya judul yang ini ya, bukan istri-istri. Kita lagi sedih, istri-istri lagi sedih. Iya. Gemoy-gemoy lagi sedih malah sebenarnya. Aku tuh balik ke lebih ke ini ya. Aku lebih ke sebenarnya ini curhatan kayak curhatan bukan untuk ke Dinar ya, lebih ke kayak isi hati aku, kayak aku pingin ngomong loh. Aku tuh sayang sama dia. Sayang. Sempat aku pernah ngechat kayak gini, Dinar, kalau nanti apapun yang terjadi sama kita, mau kita jodoh atau enggak, kita putus atau ada orang ketiga atau apapun permasalahan kita, aku cuma minta kamu percaya sama satu aja gitu. Aku sayang kamu itu. Dan yang kedua, aku tuh udah kayak mikir gini loh, aku tuh di titik nggak mikirin besok apa ya yang akan terjadi. Lebih kayak jalanin aja hidup. Yang penting berusaha, berdoa, dan bermimpi. Dan dia itu masuk ke rencana aku gitu loh. Cuma itu doang, maksudnya kayak ya udah yang ada di pikiran aku harus nikah nih sama Dinar gitu. Selebihnya jalanin aja. Kalau aku ngelihat Kak Dinar sama Kak Ridho itu cocok ya Maya. Aku selalu doain yang terbaik. Aku salah satu orang yang pas tahu ternyata udah lumayan lama juga, seminggu. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu loh. Ini putus terlama kita. Berarti yang chatan malah mama ya? Iya. Walaupun kita ada sebenarnya chat kayak lebih ke nggak ngobrolin perasaan sih, lebih kayak ke ngebahas pekerjaan. Jadi kayak perhatian tapi dalam bahas pekerjaan gimana. Masih nggak mungkin lah perasaan sayang itu hilang dalam hitungan waktu cepat gitu, nggak mungkin.
Ya semoga apapun itu fanbase-nya Kak Rido, fanbase-nya Kak Dinar nggak usah ngungkit-ngungkit masa lalu untuk compare ini putusnya karena ini dan itu. Karena masa lalu tuh udah selesai gitu. Kalian sehari memuja, lalu besokannya dihujat, besokannya lagi dipuja lagi. Kalian maunya mereka anteng terus kan, nggak bisa kayak gitu ya Mam ya. Pasti namanya hubungan pacaran ada putus, ada naik, ada turun, ada nanjaknya dikit. Jadi semisalnya mereka sedang kayak agak ada selisih paham, jangan langsung dipanasin juga. Jangan bisa kalian bilang, aku bukan yang so bijak ya, maksudnya ini aku juga aku sedih ya, terus juga ngerasa bahwa beban mereka tuh berat karena mereka mau memberikan sharing yang bahagia, tapi ketika emang sharing sedihnya ini malah dikena hujan. Jadi makin kayak blunder, yuk bisa yuk kita jadi netizen yang baik-baik aja gitu. Misalnya kalaupun memang mau meng-compare ya jangan di tag namanya, ya jangan ditulis. Gimana pun juga Kak Dinar punya ayah, Kak Rido punya ibu, rasanya nggak enak gitu kalau digituin. Kalian typing bebas boleh silakan, tapi ya ada batasannya gitu. Makanya aku selalu bilang deterjen, Mam. Apa tuh? Deterjen. Kalau netizen tuh kayak negatif gitu. Kalau deterjen tuh kan bersih, kan bersih. Jadi tulisannya tuh menyemangati gitu. Gitu, Mama makasih udah nyempetin datang. Sama-sama Ratu. Kayaknya aku pengen episode bareng Mama di nanti sendiri. Kita pengen nanya tentang perspektif seorang mamanya Kak Rido yang menurut aku sangat-sangat open-minded, karena anaknya putus aja dia nggak heboh, nggak rebel, nggak rempong, nggak heboh, santai, chat juga kayak nggak tahu apa-apa gitu ya Maya. Itu jarang tuh. Mama nggak punya adik mah. Iya, makasih. Udah segitu aja dulu. Oke. Kak Rido semangat, Mama makasih ya. Thank you Sama-sama, Ratu, sukses.